Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, selamat datang di Manajemen Podcast Inspiratif dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Mudawarah. Podcast ini hadir untuk kamu yang ingin belajar lebih dalam mengenai bagaimana dunia manajemen bekerja, mulai dari bisnis, organisasi, sampai pengelolaan ekonomi daerah. Nah, bersama saya kali ini hadir salah satu narasumber yang sangat luar biasa dari jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, yaitu ada Kak Agus Saputra. Halo Kak Agus, apa kabar? Halo, sangat baik sekali, alhamdulillah. Nah, terima kasih sekali bisa hadir di Talks untuk membahas mengenai kembali Kak Agus. Nah, topik kita kali ini sangat penting ya, apalagi untuk soal-soal ekonomi dan manajemen masa depan, yaitu substansi manajemen keuangan daerah. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud manajemen keuangan daerah itu? Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi manajemen keuangan daerah atau biasa disebut MKD adalah cara pemerintah daerah mengelola keuangan publik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Jadi ini bukan sekedar urusan administrasi ya, tapi bagian dari teori keuangan publik, di mana tujuan utamanya adalah memastikan uang rakyat atau masyarakat itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi seperti itu kan. Jadi yang tadi itu bukan hanya soal angka ya, tapi juga dari sosial dan ekonomi. Betul. Jadi dalam teori ekonomi publik itu menurut Richard Musgrave, pemerintah memiliki 3 fungsi utama dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah. Yang pertama itu fungsi alokasi, menyediakan barang dan jasa publik yang tidak disediakan pasar, seperti jalan, sekolah, dan air bersih. Yang kedua itu ada fungsi distribusi, untuk menciptakan keadilan sosial melalui kebijakan pajak dan subsidi. Dan yang ketiga ada fungsi stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjadi inflasi tinggi atau untuk tidak terjadi inflasi tinggi atau pengangguran yang ekstrim. Dengan demikian, manajemen keuangan daerah menjadi alat pemerintah daerah untuk menjalankan 3 fungsi utama itu secara efektif di tingkat lokal. Seperti itu kan? Menarik sekali ya. Jadi MKD itu adalah jembatan antara kebijakan ekonomi nasional dan kepentingan masyarakat lokal. Ya, tepat sekali. Jadi manajemen keuangan daerah membuat teori ekonomi ini bisa diterapkan secara nyata di daerah. Jadi 3 fungsi utama yang dijelaskan beberapa tadi kan. Kalau contohnya seperti ini, kalau Pemda membangun jalan desa itu bagian dari fungsi alokasi, tapi kalau mereka membuat subsidi untuk UMKM itu fungsi distribusi, dan kalau mengatur defisit agar ekonomi tetap stabil itu fungsi stabilisasi. Jadi ada fungsi ketiganya. Sebenarnya seberapa penting sih posisi keuangan daerah dalam sistem ekonomi nasional? Posisi keuangan daerah dalam sistem ekonomi nasional itu sangat penting sekali. Sistem fiskal nasional itu ibarat tubuh manusia. Kalau pemerintah pusat adalah jantungnya, maka manajemen keuangan daerah adalah pembuluh darahnya. Melalui manajemen keuangan daerah ini, dana pembangunan bisa mengalir sampai ke daerah-daerah. Seperti itu kan? Tapi kita sering dengar nih, banyak daerah masih tergantung pada dana pusat seperti dana negara umum atau dana negara khusus. Menurut kamu ini bisa jadi masalah ke depan nggak? Ya, itu adalah salah satu tantangan utamanya. Ketergantungan fiskal tinggi berarti daerah belum mandiri. Solusinya daerah perlu memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD, misalnya melalui pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset yang produktif. Contohnya seperti pemerintah Kota Kendari itu bisa menggunakan sistem digitalisasi pajak parkir dan kebersihan agar PAD meningkat tanpa menaikkan tarif. Seperti itu kan? Jadi untuk mencapai kemandirian fiskal tidak hanya dari sekedar
berbagai inovasi ya. Ya, benar sekali kan. Kuncinya itu adalah efisiensi, transparansi, dan inovasi. Jadi peran manajemen keuangan daerah di sini bukan hanya mengatur anggaran, tetapi juga mendorong kreativitas fiskal agar daerah itu mampu membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan Kak. Seperti itu. Oke Kak, terus ngomong soal instrumen kebijakan fiskal nih, kedengaran jelas sekali. Bisa jelaskan instrumen kebijakan fiskal itu secara sederhana agar kita tuh lebih gampang memahaminya. Baik, tentu sekali ya. Jadi manajemen keuangan daerah itu ibarat mesin yang menggerakkan ekonomi lokal melalui anggaran, melalui APBD pemerintah daerah itu bisa menentukan arah pembangunan, mau fokus ke infrastruktur, pendidikan atau kesehatan. Jadi dia mau fokus ini untuk pembangunan infrastruktur dulu, pendidikan atau kesehatan. Jadi dia sudah bisa mengalokasikan juga. Misalnya saat ekonomi melambat, daerah bisa menambah belanja publik untuk menciptakan lapangan kerja baru. Nah, sebaliknya saat ekonomi terlalu panas, belanja itu bisa dikendalikan agar inflasi tidak melonjak. Seperti itu kan? Jadi bisa kita ambil dua poin penting ya. Jadi fungsi MKD itu seperti rem dan gas dalam ekonomi. Fungsi stabilisasi itu penting. Dan jangan lupa fungsi pemerataan. Daerah juga itu perlu mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor sosial seperti beasiswa, bantuan UMKM, atau subsidi transportasi agar manfaat pembangunan dirasakan semua lapisan masyarakat. Seperti itu kan. Jadi keuangan daerah itu bukan hanya kegiatan administratif, tetapi alat kebijakan publik di tingkat lokal. Jadi setiap keputusan fiskal seperti menentukan pajak daerah, belanja infrastruktur, atau pinjaman daerah adalah bentuk kebijakan yang memengaruhi ekonomi masyarakat. Nah, sebagai instrumen kebijakan, keuangan daerah itu memiliki tiga fungsi. Yang pertama, menggerakkan ekonomi lokal. Itu fungsi ekonomi yang pertama. Misalnya peningkatan belanja modal bisa membuka lapangan kerja dan mendorong investasi daerah. Nah, selanjutnya menjaga stabilisasi fiskal. Fungsi stabilisasi memastikan keuangan daerah tidak defisit berlebihan dan mampu menghadapi krisis ekonomi. Dan selanjutnya itu menciptakan keadilan sosial. Itu adalah fungsi distribusi, memastikan belanja publik untuk kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Seperti itu kan. Nah, setelah membahas fungsi, sekarang kita akan masuk ke prinsip dasar manajemen daerah. Nah, manajemen pembangunan kan punya 4 fungsi besar, maka dijelaskan untuk pembangunan tersebut. Nah, itu kan. Agar prinsip keuangan daerah berjalan dengan baik harus berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang seperti kakak sebutkan tadi. Jadi ada 4 prinsip-prinsip dasar tersebut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Setiap anggaran harus menghasilkan manfaat yang nyata dan biaya yang minimal. Jadi dia harus menghasilkan manfaat untuk masyarakat. Contohnya seperti proyek 1 miliar yang untuk pembangunan taman kota harus benar-benar meningkatkan kualitas lingkungan dan kenyamanan warga, bukan sekedar seremonial atau formalitas semata saja kan, seperti itu. Yang kedua, ada akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah wajib membuka informasi keuangan kepada publik. Contoh, sistem e-budgeting yang memungkinkan masyarakat mengakses penggunaan APBD secara daring. Nah, yang ketiga itu keadilan dan keberlanjutan fiskal. Anggaran harus berpihak kepada masyarakat kecil dan tidak membebani generasi mendatang. Contohnya lagi, pemberian subsidi pendidikan bagi siswa miskin itu adalah salah satu bentuk keadilan sosial fiskal. Jadi contoh keadilan dan keberlanjutan fiskal itu seperti memberikan beasiswa untuk masyarakat miskin. Yang keempat,
itu kehati-hatian fiskal atau biasa disebut dengan prudential principle. Setiap kebijakan fiskal harus berdasarkan pada analisis data, risiko, dan kapasitas keuangan daerah. Contohnya, daerah tidak boleh mengambil pinjaman tanpa rencana pembayaran yang jelas. Selanjutnya ada itu 4 prinsip yang disebut tadi ya. Prinsip-prinsip ini menjamin agar manajemen keuangan daerah tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga beretika dan bertanggung jawab secara sosial. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi selain teknis, empati juga mengandung nilai etika dan tanggung jawab publik. Nah, di lapangan kan pasti banyak tantangan. Jadi apa yang paling berat dihadapi daerah dalam mengelola keuangan publik? Ada 3 tantangan dasar yang dihadapi daerah dalam mengelola keuangan publik. Yang pertama itu ketimpangan fiskal antar daerah, karena potensi ekonomi di setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda kan. Terlebih kita ini adalah daerah kepulauan yang sangat luas sekali, jadi itu punya potensi ekonomi yang berbeda-beda kan. Yang selanjutnya itu kapasitas sumber daya manusia yang belum merata. Jadi sumber daya manusia pengelola keuangan yang belum profesional. Yang selanjutnya itu adaptasi teknologinya kita juga masih sangat lambat. Rendahnya pemanfaatan teknologi digital. Seperti itu kan. Oh, keren banget kan. Jadi arah pengelolaan internet ke depan adalah digitalisasi dan inovasi ya. Ya, benar sekali ya. Jadi solusinya itu yang pertama itu peningkatan PAD lewat inovasi seperti yang tadi, misalnya digitalisasi pajak, kedua profesional aparatur keuangan daerah. Mereka harus memahami fiskal manajemen, bukan hanya administrasi. Yang ketiga itu kita terapkan sistem digital seperti e-audit atau e-planning. Contohnya beberapa daerah Indonesia yang sudah menggunakan dashboard keuangan digital untuk memantau real time belanja dan pendapatan. Sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini. Nah, ini pertanyaan terakhirnya sebelum kita tutup, saya punya satu pertanyaan yang sangat saya ingin tahu sekali jawabannya. Pertanyaannya itu dalam praktiknya pendekatan apa saja yang digunakan dalam manajemen keuangan daerah? Oke. Dalam praktiknya manajemen keuangan daerah dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, berarti pendekatan test based berbasis tugas. Jadi setiap anggaran dikaitkan dengan fungsi dan tugas tertentu dalam pelayanan publik. Contohnya, anggaran pendidikan dialokasikan langsung untuk program wajib belajar dan pelatihan guru. Nah, yang kedua, pendekatan institusional atau kelembagaan. Menekankan pentingnya koordinasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Contoh, DPRD berperan dalam pengesahan APBD dan pengawasan belanja publik. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada pendekatan integrated atau terpadu. Nah, menggabungkan seluruh siklus keuangan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga audit dalam satu sistem terpadu. Contohnya rencana pembangunan RPJMD diselaraskan dengan APBD dan sistem pengawasan BPK. Pendekatan integratif ini memastikan keuangan daerah berjalan konsisten, efisien dan sesuai arah pembangunan. Seperti itu kan? Jadi berarti prinsipnya keuangan daerah itu harus punya arah, sistem dan sinergi. Ya, betul sekali, karena kalau ketiganya jalan, keuangan publik akan efisien dan dipercaya masyarakat. Wah, luar biasa sekali ya. Dari pembahasan kita hari ini saya belajar bahwa manajemen keuangan daerah bukan soal angka, tetapi juga bagaimana uang publik dikelola untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tepat sekali, manajemen keuangan daerah adalah wujud nyata manajemen publik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, teman-teman yang
tertarik dalam ilmu ini, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah tempat terbaik. Di sini kamu bisa belajar teori sekaligus praktik, bahkan terlibat dalam program internasional kampus, mulai dari sisi global, pertukaran pelajar, hingga konferensi nasional. Bagus, makasih banyak ya waktunya atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Nah, buat sobat ekonomi di rumah, jangan lupa ikuti terus manajemen kampus edisi berikutnya ya. Saya Siti Nurul Hidayani, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih Kak.